Di video ini kita akan menambahkan satu buah menu, ya, ini adalah menu skills ya. Dan kita akan melakukan pengaturannya di bagian halaman dashboard kita. Dan nanti akan ada pilihan bahasa pemrograman yang ada ya. Kemudian kita akan bisa langsung pilih untuk data-datanya. Nanti hasil akhirnya seperti ini di bagian menu skills-nya. Kalau misalnya kita akan menambahkan untuk programming language yang baru, tinggal kita pilih, nanti akan ada muncul di bagian bawah bahasa pemrograman apa saja yang tersedia ya. Misalnya saya akan cari, misalnya di sini adalah Node.js misalnya. Nanti sudah ada pilihannya, tinggal kita klik, kemudian saya cari misalnya HTML misalnya, saya klik, nanti dia akan langsung tambah ya. Tinggal saya klik di bagian simpan, nanti data-datanya juga sudah masuk ke database yang kita miliki. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat halaman admin dari menu experience serta halaman admin untuk menu education. Nah, di video kali ini yang akan kita buat adalah menu di bagian skills ya. Dan nanti kita akan buat di bagian halaman adminnya akan ada pilihan bahasa pemrograman yang dimiliki. Kalau kita lihat di bagian halaman depannya nanti akan ada tertampil di sini, misalnya ada JavaScript, kemudian ada SAS ya, jQuery, kemudian ada Bootstrap, kemudian ada WordPress sampai dengan NPM. Dan yang akan kita gunakan untuk CSS-nya bisa kita ambil dari devicon.dev ini. Di sana dia menyiapkan untuk CSS-nya serta icon-iconnya berada di sana. Nah, untuk list bahasa pemrograman yang akan kita gunakan nanti di bagian halaman admin, nanti kita akan juga gunakan dari devicon.dev ini, dan yang kita gunakan nanti adalah file JSON-nya ya. Dari file JSON nanti bisa terlihat misalnya di sini ada name-nya Adonis.js, kemudian di bawahnya ada After Effects ya, kemudian yang berikutnya ada Amazon Web Service, sampai dengan yang di bagian paling bawah ada banyak nanti, dan kita akan menggunakan dari JSON-nya ini. Mari yang pertama kita akan buat untuk model serta migration-nya. Dan untuk menyimpan dari skills ini kita akan buat satu buah tabel, misalnya nanti kita akan berikan nama tabelnya adalah metadata misalnya. Nah, nanti tersusun paling tidak ada dua buah kolom baru yang kita buat di tabel metadata nanti, selain untuk ID serta bagian created at serta updated at. Ya, ini adalah kolom meta key serta meta value ya. Jadi meta key nanti bisa kita isikan untuk penanda dia akan digunakan di bagian data mana. Kemudian meta value nanti kita akan gunakan untuk menampung dari isian dari meta key kita ya. Nah, di sini kita akan buat terlebih dahulu untuk model kita, dan kita akan buat sekalian untuk migration-nya. Saya akan buka untuk terminal saya, coba saya clear dulu. Kemudian saya akan buat sebuah model serta migration baru. Saya masukkan PHP artisan make model. Modelnya kita berikan nama misalnya metadata begini. Kemudian -m supaya dia membuat sekalian untuk migration-nya. Saya enter, nanti dia akan membuat dua buah file baru di bagian database ya. Kemudian di bagian app ya nanti untuk bagian modelsnya. Nah, kita coba lihat dulu di bagian model kita, nanti akan ada satu buah file baru, kemudian di bagian migration nanti akan ada file baru juga di sana. Ya, sudah tercreate. Nah, sekarang yang akan kita lihat pertama kali misalnya adalah di bagian migration kita, dia akan membuat satu buah file baru dan terkait dengan kolom-kolom apa saja yang akan kita gunakan ya, atau kita tambahkan. Coba saya klik dulu, kemudian di bagian terminal coba saya clear saja. Saya close dulu, kemudian saya akan membuka untuk bagian migration kita. Di bagian metadata nanti akan ada dua buah hal ya, ada ID serta timestamp ya. Timestamp nanti akan ada dua buah kolom yang dibuat ketika kita menggunakan migration-nya ini. Kita tambahkan dua buah kolom baru ya. Yang pertama adalah tabel, kita buat misalnya adalah string ya. Stringnya kita berikan nama meta key begini. Ya, kemudian yang berikutnya kita buat untuk kolom yang berikutnya dengan tipenya adalah teks, kemudian kita berikan nama meta, atau kita berikan underscore saja ya, meta underscore key, kemudian meta underscore value seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah drop if axis metadata. Oke, seperti ini saja sudah cukup. Kemudian kalau kita sudah memasukkan untuk meta key serta meta value ya, langsung kita jalankan saja proses untuk masukkan tabel metadata ini ke database kita ya. Misalnya di bagian meta value kita tambahkan nullable ya. Misalnya mau dikosongkan juga boleh ya. Meta value kita buat nullable.
Kalau sudah, langsung kita jalankan saja untuk masukkannya ke database kita. Ya, masukkan php artisan migrate path, kemudian nama dari filenya, dia diarahkan ke database migration slash, kemudian nama filenya. Ya, saya copy, kemudian saya letakkan di bagian belakangnya sini. Nah, seperti ini, kemudian saya enter saja. Maka dia seharusnya akan memasukkan untuk tabelnya. Tabel baru nanti akan terbuat di database kita ya. Coba kita lihat di database kita. Kita klik di bagian database Laravel Portfolio. Akan ada sebuah tabel baru namanya metadata. Kalau kita klik di bagian struktur, nanti dia akan ada 5 buah kolom, ada ID, meta key, dia punya tipenya adalah varchar 255, kemudian meta value, dia teks, kemudian ada kolom created at serta updated at. Kemudian lanjut kita siapkan untuk model kita, artinya kita perlu menambahkan untuk 2 buah kolom ini ya, yakni adalah meta key serta meta value. Dan sekalian saja mungkin kita masukkan untuk nama tabelnya ya. Kita buka untuk model kita, ini saya close di bagian migration-nya, kemudian saya masuk ke bagian models di bagian file metadata kita ya. Nah, di sini baru ada use hash factory, kita tambahkan 1 protected untuk tabelnya. Tabelnya saya masukkan dengan nama metadata begini. Kemudian saya masukkan lagi protected field label. Field labelnya kita masukkan 2 buah kolom yang kita buat tadi. Meta key, yang kedua adalah meta value seperti ini. Ya, saya Ctrl S. Ya, kemudian di bagian model saya close saja. Kemudian di bagian terminal saya clear. Lanjut kita akan buat 1 buah controller ya. Kita berikan nama controllernya misalnya dengan nama skill misalnya ya. Saya akan buat php artisan make controller. Saya berikan nama skill controller begini ya. Tidak usah pakai resource, nanti kita buat untuk skill controllernya hanya 2 buah fungsi saja, fungsi index nanti untuk menampilkan dari data-datanya. Kemudian yang kedua adalah fungsi update ya. Dia digunakan untuk melakukan update data kalau misalnya sudah ada data, ataupun akan melakukan insert data baru kalau misalnya belum ada data sebelumnya ya. Saya enter saja. Nanti dia akan membuat 1 buah file baru di bagian skill controller, masuk ke bagian app, http, kemudian masuk ke bagian skill controller. Nah, di sini ya, sudah masuk 1 buah file baru. Terminalnya saya clear saja. Oke ya, kemudian saya akan masuk ke bagian skill controller ini. Saya siapkan 2 buah fungsi dulu. Ya, saya masukkan public, di sini public function. Functionnya kita berikan nama index untuk halaman yang awal. Kemudian saya masukkan lagi public function update ya. Kalau misalnya dia akan melakukan update data. Saya akan masuk dulu ke bagian fungsi index. Kemudian saya akan buat di sana 1 buah blade dulu. Saya return dulu ya, return. Kemudian saya arahkan nanti dia supaya mengambil salah satu blade yang akan kita buat. Lokasinya misalnya kita letakkan di bagian dashboard, kemudian skill, kemudian index ya. Kita akan buat 1 buah folder lagi di bagian folder dashboard. Nama foldernya adalah skill. Kemudian di dalamnya nanti akan kita buat 1 buah file baru namanya adalah index ya. Saya masuk dulu ke bagian resource, kemudian views, kemudian dashboard. Misalnya saya copy saja dari bagian halaman ini. Saya klik kanan, kemudian saya copy, saya Ctrl V saja. Di bagian halaman copy saya rename, bukan lagi halaman copy tetapi kita ganti menjadi namanya skill begini. Ya. Kita lihat di sini ada 3 buah file, yang bagian create serta edit saya delete saja. Ini saya delete. Saya hapus. Kemudian yang di bagian edit saya delete juga. Saya hapus, kemudian masuk ke bagian index.blade ya. Nah, di bagian index.blade kita sesuaikan. Nanti di bagian skill sebenarnya kan dia hanya butuh 2 buah hal ya. Programming language tool-nya, kemudian workflow-nya ya. Kita akan masukkan 2 buah isian. Nah, kita sesuaikan di sini.
Untuk halamannya di sini dia menujunya ke halaman, ini kita ganti menjadi skill gini. Ya, kemudian di bagian atas coba kita kopinya bukan dari index ya, harusnya yang dari create ya. Oke, kita ulangi dulu. Saya masuk ke halaman, saya create dulu. Ini di bagian create ini saya copy saja. Ya. Kemudian saya akan letakkan di bagian dalam dari skill. Ya, saya Ctrl V di sini. Ya, kemudian di bagian index yang saya delete yang di bagian index ya. Di bagian folder skill saya delete. Saya move. Kemudian create.blade yang ada di dalam folder skill saya rename, bukan lagi create.blade tapi menjadi index.blade. Oke ya. Kemudian di sini kita atur dulu. Yang pertama adalah judul. Ini kita ganti bukan judul, misalnya kita ganti menjadi programming language. Seperti yang di bagian halaman depan ya. Dia ada programming language and tools ya. Saya copy saja ini. Saya letakkan di sini. Programming language and tool ya. Kemudian yang berikutnya dia butuh workflow. Ya, saya letakkan di bagian isi ini. Ya. Kemudian kita sudah siapkan untuk controllernya, kita sudah siapkan untuk blade kita. Tetapi kalau misalnya kita langsung akan melakukan akses kepada controller tidak bisa, karena kita perlu melakukan pengaturan terlebih dahulu di bagian root kita. Ya, kita atur dulu di bagian root. Saya masuk ke roots, kemudian masuk ke web.php. Kita scroll ke bagian bawah, kita masukkan saja di bagian group dashboard ini. Kita tambahkan satu buah hal di sini di bagian root kita. Kita tambahkan untuk rootnya supaya mengarah ke bagian skill ya, fungsi index, kemudian mengarah ke bagian controller skill yang kita buat baru saja. Ya, saya akan buat di sini root, kemudian kita gunakan metodenya get saja. Karena di sini dia berbeda dengan teman-temannya yang 3 di atas ini ya. Kalau yang halaman experience education, dia kan sudah membawa fungsi bawaan untuk proses create, read, update, dan juga delete. Sedangkan untuk skill ini kita buatnya custom saja. Ada 2 buah fungsi index dan juga fungsi update ya. Di bagian root di sini saya arahkan ke skill. Kemudian saya akan panggil dia supaya menggunakan dari skill controller ini. Kemudian masukkan kelas, kemudian di sini kalau dia menggunakan metode get, maka yang kita panggil nanti adalah fungsinya adalah fungsi index ya. Sebentar, ini kurung awalnya, kurung sikunya ketinggalan. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita menggunakan memanggil skill controller ini, pastikan di bagian atas namespace-nya juga sudah diikutkan ya, skill controllernya. Kalau misalnya belum, silahkan teman-teman bisa klik kanan saja, kemudian pilih di bagian import class. Nanti dia akan menggunakan memanggil dari skill controller, file skill controller yang baru saja kita buat ya. Dan kita menggunakan untuk ekstensinya adalah PHP namespace resolver ya. Silahkan dicari kemudian diinstal saja. Oke ya, kemudian kalau sudah seperti ini, coba kita buka di bagian halaman web kita. Saya coba buka dulu bagian browser, kemudian saya arahkan ke bagian skill ya, kemudian saya enter. Nah, dia sudah menampilkan di sini untuk isiannya dari programming language and tool, kemudian untuk di bagian workflow-nya. Nah, di sini masih tertulis judul ya. Ini kita sesuaikan untuk bagian placeholder-nya, serta kita sesuaikan untuk namanya juga ya. Nama dari field-nya ya, serta di bagian text area-nya ya. Kita coba sesuaikan dulu di bagian blade kita. Ya, masuk ke bagian label for judul dibiarkan saja. Kemudian input text judul kita berikan nama, name-nya jangan judul ya. Kita berikan name-nya misalnya adalah language misalnya. Language seperti ini. Ya, kemudian placeholder-nya adalah seperti namanya saja, programming language and tools begini ya. Kemudian value-nya kita kosongkan saja ya. Kemudian di bagian workflow label for isi ini kita ganti untuk name-nya bukan isi. Misalnya kita ganti name-nya di sini karena language, di sini kita berikan underscore workflow misalnya ya.
Ini kita hilangkan saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian teman-teman di sini ketika dia memanggil mengembalikan datanya ya, ketika proses kembali ini kita hilangkan saja karena dia tidak perlu untuk kembali ya, karena di sini sebenarnya dia hanya menampilkan satu buah form saja, tidak menampilkan hal yang lain. Sehingga ketika langsung membuka untuk halaman skill, dia langsung keluar untuk formnya ya. Nah, tinggal di sini yang perlu kita atur adalah di bagian action kita. Nah, di bagian action, di sini kita memasukkannya halaman store, karena kita mengcopy tadi untuk formnya ini dari halaman kita ya. Nah, ini kita ganti untuk rootnya di bagian form action ini tidak menuju ke bagian halaman titik store, nanti kita akan buat supaya mengarah ke fungsi update kita ya. Misalnya saya berikan return dulu seperti ini, kemudian saya berikan tulisan mantap misalnya ya. Nah, supaya nanti ketika dia diklik di bagian form ini, dia akan menampilkan tulisan mantap, maka kita perlu melakukan pengaturan untuk di bagian action-nya. Supaya ketika diklik dia langsung memanggil untuk fungsi update kita tadi. Nah, di sini kita memanggilnya dengan menggunakan root ya, dengan menggunakan root. Sedangkan kalau kita menggunakan root, kita bisa coba cek dulu di bagian web.php kita. Di sini kita belum melakukan pengaturan untuk namanya ya. Kalau kita ingin memastikannya, bisa kita buka untuk terminal kita, kemudian kita tuliskan php artisan root list seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini adalah root yang sudah didaftarkan ya, atau bisa kita panggil di Laravel. Kalau kita lihat dan kita urutkan dari bagian bawah, misalnya ada dashboard skill ini, dia belum ada nama rootnya ya. Nama root seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada get, kemudian ketika dia manggil alamat dashboard, halaman, kemudian parameternya, kemudian edit, maka kalau kita akan memanggil dengan menggunakan root, tinggal kita panggil root halaman titik edit, maka dia akan memanggil pola yang di bagian depan ini. Sedangkan untuk bagian dashboard skill di sini kan belum ada ya. Ini kan ada tanda panah ya. Jadi harusnya kalau misalnya dia punya root, ada tanda panah, kemudian di depannya ini. Nah, supaya dia punya seperti teman-temannya, kita bisa buatkan, kita masukkan di sini dengan tanda panah seperti ini. Kemudian kita masukkan name. Nah, di bagian name kita masukkan ya untuk root yang akan kita inginkan. Misalnya saya berikan nama skill.index ini. Ya, skill.index. Nanti kalau misalnya saya jalankan lagi php artisan root list tadi, nanti dia akan menambahkan di bagian baris ini ya untuk menampilkan skill.index kita di sini ya. Coba kita lihat php artisan root list, kemudian saya enter. Nah, dia menambahkan ya di sini tulisannya adalah skill index. Jadi skill.index ini sesuai dengan nama yang kita tambahkan. Ya, nah sekarang kita akan mendaftarkan juga selain dari root get ini, saya akan daftarkan satu lagi. Nah, saya buat satu di bawahnya. Kalau di bagian atas tadi kan menggunakan dari get ya, maka di bagian bawah ini saya tambahkan dengan menggunakan post ya. Sebentar, saya masukkan post di sini ya, skill post. Kalau dia post, maka yang kita panggil untuk fungsinya adalah fungsi update ini. Ya, saya ganti di bagian web ini fungsinya adalah update, kemudian di bagian name-nya saya masukkan skill.update ya, skill.update. Ya, coba saya jalankan lagi. Nanti akan ada satu buah name baru untuk post, dia menggunakan skill.update ya. Coba kita sesuaikan di bagian index.blade kita. Di sini kita ganti menjadi skill.update ya, seperti ini ya. Saya clear dulu di bagian root kita, kemudian coba saya buka di sini, coba saya klik di bagian simpan. Harusnya dia nanti akan mengeluarkan tulisan mantap tadi ya. Saya klik di bagian simpan. Nah, benar ya, jadi sudah masuk ke bagian fungsi update kita tadi. Berikutnya kita akan merubah untuk fungsi di bagian update ini ya. Terminal saya close saja. Kemudian saya masuk ke bagian file skill controller. Kita masuk ke bagian fungsi update ya. Nah, di sini di bagian fungsi update kita akan menjalankan fungsi update kalau misalnya ada proses post ya atau metode post yang dijalankan.
Sehingga tidak seperti sekarang kalau misalnya saya jalankan untuk update-nya, dia langsung bisa tampil ya. Ini kita bisa tambahkan di sini untuk request dulu. Request kita ambil dari namespace-nya request, kemudian dia akan kita berikan variabel dengan nama request seperti ini. Ya, pastikan di bagian atas sudah langsung tampil. Kalau misalnya belum, seperti biasa, klik kanan saja, kemudian import class. Nanti dia akan menambahkan. Kalau ada pilihannya, silahkan disesuaikan dan dipilih di bagian illuminate HTTP request ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memastikannya bisa kita berikan di bagian atasnya dengan pilihan if request. Kalau misalnya tidak dimasukkan seperti ini, sebenarnya sudah diatur ya oleh root kita. Karena di sana tadi kita membuat untuk post ini, dia akan menjalankan fungsi update kalau misalnya metodenya adalah metode post. Tapi untuk memastikannya bisa kita tambahkan seperti ini juga ya. Metodenya adalah post ya. Jadi kalau ada metodenya post, baru kita jalankan proses yang ada di bagian dalam dari fungsi update. Pertama kita lakukan validasi dulu, request validate. Ya, kita validasi di sini adalah data-data yang dimasukkan. Tadi ada language, kemudian ada workflow ya. Kita tambahkan di sini. Pertama adalah language. Misalnya kita buat dia harus diisi begini ya, required. Kemudian workflow. Kita buat dia juga required, jadi harus dimasukkan. Kemudian kita atur juga untuk pesannya kalau misalnya dia tidak diisi. Language.workflow language.required. Misalnya kita berikan tulisan, silakan masukkan bahasa pemrograman yang kamu kuasai begini. Ya, kemudian saya tambahkan satu lagi, bukan language required lagi, tapi workflow required. Kemudian saya masukkan, silahkan masukkan workflow yang kamu kuasai. Workflow. Jadi workflow ini semacam kayak proses kerja begini ya. Misalnya kita kuasai untuk Git ya, workflow Git dan sebagainya. Kita lakukan untuk validasinya, kemudian kalau misalnya dia sudah lolos untuk proses validasi, baru kita masukkan datanya. Dan datanya akan kita masukkan ke tabel metadata ini. Jadi karakteristiknya untuk metadata, dia akan menambahkan kalau misalnya dia belum ada di bagian tabel metadata. Sedangkan kalau misalnya dia sudah ada, maka dia hanya akan melakukan proses update. Dan penandanya bukan ID teman-teman, tetapi penandanya adalah meta key. Nah, isi dari meta key adalah isi yang kita masukkan di bagian form kita. Jadi misalnya ini ada underscore language, maka underscore language ini kita masukkan di bagian meta key. Nah, isinya apa? Isi dari bagian meta value ini yang kita masukkan di sana di bagian meta value adalah isian ya, isian yang dimasukkan oleh user. Nah, untuk menggunakannya kita panggil dulu untuk modelnya. Modelnya adalah metadata begini. Nah, kalau misalnya belum ada, silahkan diklik saja, klik kanan saja, kemudian import ya, nanti akan menambahkan di bagian atasnya. Kemudian untuk membuat proses update kalau misalnya ada, ataupun create kalau misalnya belum ada, kita bisa menggunakan metode update or create ya, update or create. Nah, kemudian di bagian update or create kita tentukan untuk filter yang akan kita gunakan. Filternya di sini adalah meta key ya, meta key. Kalau misalnya di bagian model meta, coba sekarang kita akan tampilkan data ini ke halaman kita ya, supaya dia tampil di bagian halaman dashboard skill ini. Karena kalau kita refresh di sini, data yang sudah kita masukkan belum bisa tampil lagi ya untuk di bagian form kita. Harusnya di sini kalau dia sudah dimasukkan, dia akan mengeluarkan data yang baru saja kita masukkan tadi. Di sini adalah Java ya. Kemudian di bagian workflow-nya isiannya adalah GitLab. Nah, untuk mengeluarkan datanya ini kita akan menggunakan helper saja teman-teman ya. Kita akan menggunakan helper di mana kalau helper nanti dia bisa kita panggil di mana saja. Dan kita akan keluarkan data helpernya tadi di form yang kita punya ini. Coba kita buat helper dulu. Saya akan membuat untuk folder dari helpernya ini. Misalnya saya akan masukkan ke bagian dalam dari app ini.
Untuk letak sebenarnya disesuaikan saja ya, kalau helper ini mau diletakkan dimanapun bebas saja. Biasanya dimasukkan di bagian app ini ya. Saya masukkan di app ini, kemudian saya masukkan sebuah folder baru, saya berikan nama helpers, misalnya seperti ini. Kemudian di bagian dalam dari helpers, saya buat satu buah file baru, saya berikan nama global helper.php. Kemudian di bagian dalam dari global helper ini, saya akan buat sebuah fungsi ya, di mana fungsinya dia akan mengambil data dari tabel metadata. Nah, yang akan dijadikan sebagai filternya atau rujukannya adalah dari meta key kita. Ya, saya akan buat sebuah fungsi dulu, misalnya saya berikan nama get meta value begini. Kemudian saya masukkan di sana untuk parameternya adalah variabel meta key, ya, dimana kalau kita lihat di sini dia akan kita ambilkan dari data metadata, ya, dia langsung menambahkan ya di bagian atasnya. Kalau misalnya belum, silahkan diklik kanan saja kemudian import class ya, metadata. Kemudian saya panggil dengan where-nya dari meta key, ini adalah kolom meta key kita. Kemudian isiannya dari data yang dimasukkan di bagian parameter get meta value ini ya, meta key. Ya, kita panggil dari first supaya dia mengambil untuk data yang pertama. Kemudian kalau dia ada if data, kalau misalnya ada datanya, baru kita keluarkan untuk isiannya ya, return data meta value. Oke, seperti ini ya. Kemudian nanti global helpernya ini akan kita panggil ya, fungsi get meta value ini. Tetapi kalau kita menggunakannya hanya polanya seperti ini saja, dia tidak bisa langsung digunakan. Nah, supaya dia bisa dipanggil untuk fungsi get meta value-nya ini di tempat yang kita kehendaki, maka kita perlu mendaftarkannya di komposer kita. Ya, caranya silahkan dibuka dulu untuk bagian composer.json. Kemudian silahkan teman-teman scroll ke bagian bawah ya, di bagian auto load ini ya, di bagian auto load. Kita akan tambahkan satu buah file baru, bukan file ya, satu buah properti baru di bagian auto load ini ya. Kalau yang sudah ada di bagian auto load namanya adalah PSR-4 ini. Kita tambahkan satu, kita berikan koma dulu. Kita tambahkan satu buah hal, yakni adalah files. Ya, di bagian dalam dari autoload kita masukkan files. Kemudian dari files ini kita arahkan lokasi dari helper kita ya. Dia ada di app helpers, kemudian nama filenya adalah global fungsi helper. Ya, kita Ctrl S. Kemudian supaya dia bisa mengikutkan dari file global helper ini, kita perlu menjalankan komposer kita dengan perintah komposer dam minus auto load begini ya, kemudian kita enter. Nanti dia akan istilahnya membuild ulang atau mengatur struktur ulang dari file-file yang ada di dalam project kita ini. Kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, sudah selesai ya untuk prosesnya, saya clear saja. Kemudian saya masuk ke bagian blade kita. Coba kita panggil untuk fungsi get meta value ini ya di bagian form kita ya. Masuk ke bagian index.blade kita yang ada di bagian dalam dari folder skill. Kemudian saya akan masukkan datanya di bagian programming language and tool ini, masuk ke bagian value. Saya berikan di dalamnya blade, kemudian saya panggil fungsi yang baru saja kita buat tadi, get meta value ya. Kemudian di dalamnya kita masukkan key-nya. Key-nya adalah underscore language ya. Begitu juga di bagian text area-nya, saya copy saja ini. Kemudian masuk ke bagian text area, saya letakkan di bagian dalamnya. Di sini saya ganti language-nya menjadi workflow. Saya Ctrl S, coba kita lihat untuk isiannya. Nah, sekarang sudah tampil ya. Di sini adalah Java, kemudian di sini adalah GitLab. Misalnya saya ganti Java
PHP begini, kemudian GitLab-nya saya tambahkan Jira misalnya, dan di sini adalah GitHub misalnya. Saya klik di bagian simpan, ya, dia sudah ada pesannya berhasil melakukan update data skill. Kemudian isiannya juga sudah berganti dan langsung update dari data yang sudah kita masukkan baru saja. Langkah selanjutnya kita akan membuat dari isian di bagian programming language and tool ini. Tadi kan kita masukkan Java, PHP, dan sebagainya. Ini kita tuliskan langsung ya. Kita akan buat supaya isiannya ini bukan menulis langsung, tapi akan menambahkan dari isian data yang sudah kita siapkan. Nanti kurang lebih isiannya seperti ini. Jadi misalnya ini adalah PHP misalnya, kemudian Java, HTML. Jadi kita pilih misalnya pilihannya begini. Jadi tidak langsung ketik ya, tapi dia akan memilih dari data yang ada. Misalnya black ya, kemudian white ya, maka dia akan menambahkan dari pilihannya ya. Nah, nanti juga bisa langsung diklik untuk isian-isian datanya. Nah, ini kan perlu data teman-teman ya. Dan datanya, pilihannya kan berupa bahasa pemrograman yang ada ya. Nah, untuk menggunakannya kita bisa pilih dengan menggunakan devicon.dev ini. Ya, ini nanti akan kita gunakan untuk pilihan dari nama-namanya. Nah, di bagian devicon.dev, dia juga menyediakan file JSON. Nah, file JSON itulah yang akan kita gunakan. Silahkan teman-teman mengarahkan di bagian github.com, kemudian devicon ya. Linknya sudah saya siapkan di bagian deskripsi. Nah, di sana akan ada satu buah file namanya adalah devicon.json. Kalau kita coba klik dan coba kita lihat isiannya, nanti akan ada pilihan bahasa pemrograman ataupun teknologi yang ada ya. Ada mulai Adonis.js ya, kemudian misalnya ada After Effects dan sebagainya di bagian bawah. Sudah banyak pilihannya. Nah, file JSON ini akan kita masukkan ke lokasi yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita mau akses untuk data-datanya, kita tidak perlu mengambil langsung dari GitHub-nya devicons ini. Tetapi kita cukup mengambil dari lokal lokasi yang kita punya. Nah, sebenarnya yang kita gunakan kan cuma name-nya ini saja ya. Misalnya name Amazon Web Service, kemudian name-nya misalnya adalah Android ya, kemudian name-nya misalnya Android Studio dan sebagainya dan sebagainya. Nah, caranya kita letakkan saja file JSON ini, devicon.json ini di tempat kita menyimpan project kita. Saya akan pilih di bagian row ini dulu ya. Saya akan buka untuk file JSON-nya, saya Ctrl A saja. Kemudian saya Ctrl C. Kemudian saya akan letakkan dari file ini di project yang saya punya. Saya akan letakkan di bagian public misalnya. Masukkan di bagian admin. Ya, di bagian admin misalnya saya akan buat satu buah file baru. Sorry. Sebentar. Di sini masuk ke bagian public tadi ya, public, kemudian admin. Saya buat file baru, saya berikan nama devicon.json begini. Admin ya, admin devicon.json. Oke, saya enter. Kemudian saya paste saja tadi. Ya, kemudian saya Ctrl S. Ya, ini adalah file-file JSON dan nanti yang akan kita gunakan adalah name-nya saja, ya. Nah, di sini file JSON-nya ini yang sudah kita masukkan ke folder admin kita tadi akan kita load di bagian fungsi index kita di bagian controller skill. Ya, saya masuk ke bagian skill controller. Kemudian kita scroll ke bagian atas. Nah, ini adalah lokasi dari fungsi index kita. Nah, supaya di bagian fungsi index ini ketika dia dibuka pertama kali dia mengeluarkan juga untuk skill atau tools atau programming yang ada, kita ambil di sini dari JSON yang kita punya tadi. Ya, saya akan masukkan misalnya sebuah variabel skill URL misalnya. Kita akan ambil filenya dari lokasi kita. Dia JSON kita ada di bagian public path, kemudian masuk ke bagian admin, kemudian nama file JSON-nya devicon.json. Icon.json. Oke. Kemudian kita akan ambil datanya. Saya masukkan skill data. Kita akan ambil dari file get contents dari skill URL kita ini ya. Skill URL.
Coba saya keluarkan dulu untuk datanya ini, saya echo misalnya, saya skill dot data ini, kita exit. Coba kita lihat apakah dia mengeluarkan untuk file JSON-nya. Oke ya, sip. Sudah mengeluarkan untuk file JSON-nya ini. Nah, tinggal file JSON-nya ini kita akan bentuk menjadi array ya. Dan array-nya nanti kita akan ambil cuma di bagian name-nya saja ya. Key-nya yang kita ambil cuma name-nya saja. Sedangkan tags ya, kemudian version ini kita abaikan saja. Nah, caranya saya akan masukkan di sini, saya bentuk dia menjadi array dulu, skill data, saya bentuk array dulu, JSON decode dari skill data. Kemudian saya masukkan di sini true supaya dia membentuk array. Kemudian berikutnya saya akan ambil untuk datanya hanya di bagian key name saja ya. Saya masukkan array kolom yang kita ambil dari skill data, sedangkan key-nya adalah key bagian name saja. Ya, saya DD misalnya, saya panggil untuk skill kita. Coba kita lihat, saya coba refresh. Nah, di sini ya ada hanya name-nya saja, Adonis.js, kemudian Canva, CentOS dan sebagainya. Oke ya, sip, sudah ketemu untuk key-nya, name-nya sudah ketemu. Tinggal data-datanya ini kita akan masukkan ke sebuah variabel baru atau kita masukkan sama saja. Skill begini. Kemudian saya akan input datanya. Karena kalau kita menggunakan dari token field tadi, ya, dia dibentuk sebenarnya polanya yang kita simpan di web kita atau di halaman kita. Ini adalah polanya seperti ini ya. Jadi tanda kurung siku. Kemudian ada petik, kemudian dipisahkan dengan tanda koma ya. Kemudian petik dipisahkan dengan tanda koma. Jadi pemisahnya adalah tanda koma ini. Sehingga kita akan bentuk tadi untuk datanya dengan menggunakan proses implode kita. Implode dulu. Kita implode di sini dengan menggunakan tanda koma. Tapi pemisahnya pakai petik begini ya. Nah, kemudian masukkan di sini skillnya, tapi jangan lupa di bagian depan serta di bagian belakang juga kita tambahkan petik ya, petik satu saja. Kemudian di bagian belakang juga sama, kita tambahkan petik seperti ini. Ya, tinggal sekarang kita arahkan supaya di bagian bleed kita juga bisa mengambil variabel skill ini. Saya masukkan width, kemudian saya akan bentuk dia menjadi array seperti ini, skill. Supaya mengambil dari variabel skill. Ya, saya Ctrl S, kemudian coba kita cek dulu di bagian indeks. Kita tambahkan di sini, saya panggil misalnya adalah variabel skill. Saya Ctrl S, kemudian coba kita buka di bagian browser kita. Nah, dia sudah tampil ya di sini dari Adonis.js, kemudian sampai dengan Fedora ini. Tinggal sekarang kita akan bentuk supaya data-data ini bisa kita panggil di bagian field untuk masukkan programming language and tools ini. Dan cara untuk memanggilnya kita harus mengikuti pola yang diarahkan oleh si token field ini, di mana kita bentuk dia menjadi sebuah jQuery proses ini. Kita masukkan di bagian autocomplete, kemudian ada source-nya, kemudian delay-nya, kemudian show autocomplete on focus-nya ini. Nah, untuk menggunakannya tentu saja ada beberapa file yang perlu kita ikutkan ya di bagian script kita. Nah, saya sudah siapkan di bagian GIS saya. Silahkan teman-teman arahkan ke GIS yang saya sudah siapkan. Di bagian deskripsi sudah saya masukkan. Silahkan diikuti saja. Kemudian silahkan di copy ya lokasinya ini. Yang pertama kita masukkan di bagian tag head kita. Ya, saya Ctrl C. Kemudian saya akan letakkan dia di bagian layout yang kita miliki. Ya, saya masuk ke bagian dashboard, kemudian file layout. Saya masukkan di bagian atas. Ini saya kasih tanda ya, coba saya berikan tanda dulu. Sebentar, ini adalah bagian token field. Token field. Ya, saya letakkan di bagian bawahnya. Oke, selain kita masukkan di bagian tag head, ada juga yang perlu kita masukkan di bagian bawah ya. Ini adalah di bagian bawahnya. Ya, saya Ctrl C.
Kemudian saya letakkan di bagian tag body penutup ya. Saya scroll ke bagian bawah, kemudian masuk ke tag body penutup. Saya letakkan di sini saja. Ya. Token field. Ya, saya letakkan di bagian bawahnya. Ya, ini adalah dua buah hal. Nah, selanjutnya kita juga perlu masukkan script ini ya, supaya dia memanggil dari data skill yang kita miliki. Nah, kalau kita memanggilnya di layout, coba kita masukkan di layout ya, apakah dia bisa masuk untuk datanya. Saya Ctrl C misalnya, kemudian saya letakkan di bagian bawahnya ini, saya Ctrl V, saya Ctrl S, coba saya hilangkan dulu di bagian index split skillnya ini. Oke, kemudian coba saya refresh. Coba kita Ctrl U misalnya, kita scroll ke bagian bawah. Nah, dia sebenarnya juga tampil ya untuk isiannya dari ready function, kemudian token field. Nah, coba sekarang dari text area yang kita punya tadi, kita akan memberikan nama di bagian field judul tadi dengan nama kelas, namanya adalah skill ini. Coba kita masukkan ya, supaya dia langsung mengambil untuk data-datanya. Saya masuk ke bagian input text, kelasnya. Dari yang sebelumnya cuma form control sama form control SM, saya tambahkan satu lagi, ya ini adalah skill. Saya Ctrl S, coba kita refresh misalnya. Nah, seperti ini ya, dia langsung ganti. Misalnya saya ganti lagi dari Ansible. Oke, sebentar, sebenarnya belum sesuai semua, ada yang kurang. Ada satu CSS yang kurang, coba saya tambahkan dulu di bagian layout. Saya scroll ke atas, saya masukkan di bagian atas ini, di bagian head ya. Bagian head, saya masukkan di atasnya, saya Ctrl S, coba saya refresh dulu. Saya ulangi misalnya, nah seperti ini ya harusnya. Adonis.js, kemudian saya masukkan lagi misalnya Apache begini. Dia langsung tampil, kemudian masukkan Kafka misalnya. Dia sudah tampil ya. Saya akan update dulu di bagian GIS saya supaya teman-teman bisa langsung gunakan. Saya edit ya. Saya letakkan di bagian atasnya. Ya, kemudian saya update saja. Silahkan teman-teman langsung akses untuk GIS yang sudah saya siapkan ini. Oke ya. Jadi di bagian head dari dua buah CSS dari CDN ini, kemudian stylenya dimasukkan. Di bagian tag penutupnya juga, di bagian body dimasukkan juga untuk file JS-nya. Coba kita cek lagi ya. Kita masukkan misalnya adalah Laravel misalnya, Laravel, PHP misalnya, kemudian code igniter ya, kemudian saya klik di bagian simpan ya, dia sudah melakukan update, kemudian datanya juga sudah masuk. Tentu saja di bagian depan juga sudah masuk ya, di bagian database kita Laravel portfolio juga sudah masuk. Nah, tinggal kita tambahkan satu buah menu, ya ini adalah menu skill ya di bagian layout kita. Ya, kita coba sesuaikan sekalian. Di bagian layout kita tambahkan satu buah menu, ya dari yang sebelumnya terakhir adalah education. Saya tambahkan menu baru. Ya, di sini adalah skill. Ya, kemudian education-nya saya ganti menjadi skill. Saya Ctrl S. Sekarang coba kita cek dulu, coba kita refresh. Nah, sekarang sudah ada 4 buah menu, halaman, experience, education, dan juga skill. Tapi sebentar, saya ingat satu buah hal. Kalau kita membuka untuk halaman dashboard skill, tidak ada masalah, ya, tidak ada error apapun. Tetapi, kalau misalnya saya buka di bagian halaman misalnya, nanti dia akan ada peringatan ya, ada tulisan undefined variable skill. Mengapa ada tulisan undefined variable skill? Ingat, ketika kita membuat di bagian layout kita, ya kita masukkan skillnya langsung di bagian bawahnya ya. Sedangkan di bagian layout.bleed ini, kalau misalnya dia tidak dilewatkan untuk variable skill, maka dia akan ada muncul peringatan seperti ini ya. Nah, mengapa di bagian index.bleed kita, di bagian skill dia tidak mengeluarkan untuk pesan errornya? Karena di bagian controller kita, ketika kita membuka untuk skill controller ya di bagian app, kemudian HTTP, kemudian di bagian controller, kemudian masuk ke bagian skill controller, kita melewatkan sebuah variabel namanya skill, sehingga dia tidak ada kendala.
Nah, supaya kita bisa menghadapi ataupun menyelesaikan permasalahan peringatan tadi, supaya dia tidak muncul peringatannya, setidaknya ada dua buah cara. Cara yang pertama, kita cek terlebih dahulu ya. Saya masuk ke bagian perintah bleed. Kita cek terlebih dahulu ya, apakah dia ada error ataukah tidak. Maksudnya ada variabel skill ataukah tidak. Saya masukkan if is set skill ya. Saya cek dulu di bagian skillnya. Kemudian saya masukkan di bagian atasnya. Kalau misalnya dia ada variabel skill ya, baru kita keluarkan di sini. Ya, saya coba refresh dulu. Nah, dia tidak ada kendala ya, karena dia sudah mengecek terlebih dahulu di bagian layoutnya, apakah ada variabel skill yang dilewatkan ataukah tidak. Kalau misalnya ada variabel skill, baru kita keluarkan untuk datanya ini. Sedangkan kalau misalnya dia tidak ada, artinya untuk perintah mengeluarkan dari token field-nya ini tidak akan dijalankan. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya stack, teman-teman. Jadi stack ini akan menambahkan data, dan dia akan menumpuk. Berbeda kalau kita menggunakan section ya. Kalau kita menggunakan section seperti ini ya, artinya dia akan melakukan replace ya. Sedangkan kalau menggunakan stack, dia akan menumpuk ya atau akan menambahkan. Ya, kita menggunakan stack saja. Ya, ini kita tambahkan di sini. Saya akan hapus ini. Ya, saya akan tambahkan yang namanya stack. Kita tuliskan untuk stacknya di sini stack. Ya, kita menggunakan stack, namanya misalnya kita berikan nama child script. Ya, child script. Nah, kemudian saya akan masukkan dari stacknya ini di bagian index.bleed kita ya. Saya akan masukkan di sini. Saya tambahkan. Kalau tadi menggunakan stack, sedangkan di sini kita menggunakan yang namanya push ya. Push ya, seperti ini. Name-nya kita sesuaikan dari bagian layout kita tadi. Kalau di sini namanya child script ya, ini tinggal kita copy saja. Stacknya ya, namanya kita letakkan di sini. Nah, child script ya, letakkan di sini. Nah, sekarang kita pindahkan ini ya dari skill token field-nya ini, saya Ctrl X saja. Kemudian saya letakkan di bagian push-nya ini. Nah, seperti ini ya. Sekarang coba kita refresh dulu. Oke, dashboard halaman aman. Saya klik di bagian skill. Nah, dia sudah keluar juga. Kalau kita cek di bagian script kita Ctrl U. Nah, dia sudah menambahkan ya. Jadi, dia akan menambahkan ketika dia membuka untuk bleed kita. Bleed yang dibuka adalah index.bleed, maka dia akan menjalankan child script ini. Dia akan di-push atau didorong ya, supaya dia menempati lokasi dari child script ini. Child script-nya kita siapkan di bagian layout yang kita miliki ini. Itu dia pembahasan kita tentang menambahkan menu skill di bagian halaman dashboard kita. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.